Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun qala Allah alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli nar fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, tolong ada yang baca terjemahannya. Yuk, si Pak baca yang kenceng. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami sedang beliau adalah orang jujur dan percaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama waktu itu juga, kemudian menjadi segumpal daging. Selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis ini menjelaskan tentang yang pertama, proses penciptaan manusia.
Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama dari nutfah. Bahasa biologinya sperma. Air mani. Yang kalau dijual nggak bakalan laku kali. Tapi di Amerika katanya ada bank sperma, ya. Nutfah. Kemudian menjadi alaqah. Segumpal darah. Subhanallah, air itu menjadi segumpal darah. Dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Darah itu menjadi daging sekarang. Dari mudghah kemudian menjadi idoma, tulang belulang. Sekarang daging itu tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada tulang. Setumpuk segini daging, pasti nyerosot lagi. Tahu nyerosot? Ya, jatuh lagi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bikin rangka. Ada tulang tumit, ada tulang paha, ada tulang tangan. Subhanallah, ada tulang yang pipih di kepala. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana bentuk kepala kita kalau tulangnya kayak tulang paha atau kepalanya lurus ke atas. ya subhanallah tuh. Kemudian kalau tulang ini hanya sekedar tulang, tidak indah juga, maka kemudian ada lahma. Dibungkus oleh kulit, subhanallah. Inilah hadis yang menjelaskan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang menjelaskan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa proses seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jepang bisa bikin robot yang bisa bicara, yang bisa nari, ya kan? Tapi tidak seindah kalian. Hidungnya ke depan, nggak ada yang ke atas itu hidung. Karena kalau ke atas, pas hujan ngerembek gitu ya. Kayak Sipa lagi pilot kan gitu. Ya jadi seperti itu tuh, subhanallah. Nah, pada usia 4 bulan kita di kandungan ibu, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita semua. Bapak sering jelaskan, ketika kita ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kita sepakat semuanya menjawab, qalu bala syahidna. Betul Allah, engkau adalah Tuhan kami. Tanpa terkecuali siapapun. Muslimkah dia orang tuanya? Yahudikah dia orang tuanya? Nasranikah dia orang tuanya? Sintokah dia orang tuanya? Konghucukah dia orang tuanya? Ketika semua bayi itu berada di perut ibu, pertanyaannya sama dan jawabannya sama. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Betul Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ini yang kita sebut, maka kemudian fitrah bagi kita semua bahwa beragama itu dan Islam itu adalah fitrah semua orang. Cuman kemudian kenapa ada orang yang non muslim? Rasulullah menjelaskan kepada kita gimana? Semua bayi diciptakan dalam keadaan fitrah. Siapa yang menjadikan Yahudi, Nasrani dan Majusi? Kedua orang tuanya. Oke, kita lanjut. Ya. Kemudian Allah bertanya tentang 4 hal kepada kita. 1. Allah bertanya kepada kita 1, menentukan kita apa? 1, rezeki. 2, ajal, hidup mati. 3, amal perbuatan. 4,
Sengsara atau bahagia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki